atas segala yang ada. Kami bersyukur kepada Engkau, bukan oleh karena kekuatan-kekuatan kami, tapi karena Engkau yang telah memberikan kasih karunia dan rahmat kepada kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu, dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Imam Besar Agung kami untuk menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan, untuk kota dan bangsa kami, untuk seluruh dunia, bahkan juga untuk jiwa-jiwa. Roh Kudus bekerja dalam bagi kami. Tuhan, Engkau tilik setiap pribadi kami, seluruh kehidupan kami, baik pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, bahkan umat-Mu, baik juga yang ada di rumah di tempat ini, dimanapun juga. Engkau tahu, Engkau mengerti segala beban, persoalan, pergumulan dan kehidupan kami masing-masing. Seluruh harapan-harapan kami, niat dan cita-cita kehidupan kami, kami meletakkan hidup kami di mesbah Tuhan. Dan Engkau Tuhan memperbaharui kehidupan kami dan menjadikan mata kami memandang kepada kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Allah ada di pihak kami, yang bersama-sama dengan kami, yang senantiasa memberikan segala janji-janji-Mu, berkat-berkat-Mu pasti tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami tak boleh datang berseru berdoa kepada Engkau dan mengakui firman-firman-Mu adalah janji-janji-Mu yang pasti. Engkau tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, dan Engkau pasti akan menggenapi sesuai dengan waktu-Mu bagi kami. Walau dunia bergoncang, Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau tidak pernah bergoncang. Kami punya Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu tetap selama-lamanya. Kasih-Mu dan kuasa-Mu tetap selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami mengusirkan segala roh takut, roh bimbang, roh cemas, roh kelemahan, segala tipu daya setan, roh-roh penyesat, pergi. Kuasa-kuasa kegelapan, enyakau di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah pahlawan perang bagi kami, yang telah memberikan kemenangan bagi kami, dan terus ada di pihak kami menjadi pembela agung kami. Terpujilah nama Tuhan, Raja kami Allah yang berkuasa. Haleluya. Syukur Tuhan. Mari umat Tuhan, layan pelan Tuhan, bahkan jiwa yang ada di rumah dimanapun, kita bukan hanya sekedar mengeluarkan suara kita, nyanyian pujian dan doa kita. Terlebih lagi kita harus memahami, yakin teguh bahwa Tuhan Yesus yang Maha Besar, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, penuh kasih, penuh dan kuasa, ada bersama-sama dengan kita. Mari saat ini kita siapkan akal, budi, jiwa, pikiran, perasaan kita, bawa seluruhnya. Tidak ada yang terpecah-pecah antara roh dan jiwa, tetapi seluruhnya datang di hadirat Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami. Kau Tuhan maha hadir di tengah-tengah kami. Kau yang mengasihi kami, dan kami berkata, kami cinta kepada Engkau Tuhan. Kami siap Engkau tuntun, Engkau ajari, Kau pakai menjadi alat-Mu sesuai dengan waktu pada saat ini untuk berdoa. Kau tahu segala kekurangan kelemahan kami, namun Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan yang kami andalkan. Silakan berkarya Roh Kudus
Narabasiki narabata narabasana. Sikirarabarabata narabasiki narabata narabarabasiki narabarabasana. Sikirarabarabata narabarabasana. Sebelum firman Tuhan kita nyanyikan satu pujian. Yesus, Kaulah sahabatku. Mari kita percaya supaya kita boleh berdoa. Lepaskan semua, lepaskan kepada Tuhan. Semua apa yang ada pada kita, taruh hidup kita di tangan Tuhan. Dia sahabat terbaik kita. Yesus, Kau sahabatku. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku. Mari kita nyanyikan. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Yesus, katakan, panggil Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Di saat aku dalam kesesatan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau kuatkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau hidup kemenangan. Yesus, Kau bertanda hidupku. Di saat aku dalam kesesatan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau kuburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau hidup kemenangan. Yesus, Kau bertanda. Sekali lagi di saat aku dalam kesesatan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu penolongku. Kau hiburkan hatiku, amin. Kau kuatkan jiwaku, Kau hidup kemenangan. Yesus, Kau bertanda aku. Kau hiburkan hatiku, Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau hidup kemenangan. Yesus,
Ketika tidak ada seorang pun yang peduli kepada kita. Ketika kita dalam jalan yang buntu dan tidak berdaya, dan kita punya seruan, ada manggil nama Yesus Kristus Tuhan. Kita berseru Yesus, dan Dia Tuhan yang selalu peduli dan menolong kehidupan kita. Dia mengerti, memberi yang terbaik untuk menopang hidup kita. Mungkin masalah belum langsung ditolong, tapi Dia terlebih dahulu hiburkan hati kita. Dia kuatkan jiwa kita, dan Dia memberi pengharapan, memberi damai. Oh, sungguh ajaib Tuhan kita. Dia luar biasa. Dia tahu apa yang menjadi yang terpenting bagi kehidupan kita terlebih dahulu, dan masalah persoalan kita pun pasti akan ditolongnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, amat baik, dan teramat sangat amat baik. Amin. Salam kemenangan iman. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa selamat kita nanti yang akan dipimpin oleh pemimpin doa, yaitu Bapak Timotius. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan bagi kita adalah Tuhan mengingat janjinya. Mari kita buka dengan cepat Yesaya 43 ayat 25 sampai ayat 26. Saudara sudah dapat, mari sama-sama kita akan baca Yesaya 43 ayat 25 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah Aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita sampai kepada tema ini, Tuhan mengingat janjinya. Tapi supaya Tuhan mengingat janjinya bukan berarti Dia pelupa, tetapi ada bagian kita supaya Tuhan mengingat dan kita pun mengingat, maka kita menjadi satu, ya, menjadi sama sinkron. Kalau Tuhan ingat tetapi kita tidak ingat atau kita juga tidak mau percaya, ya, maka tidak akan bisa terjadi, karena janji harus ada dua belah pihak. Tidak bisa janji hanya dalam satu pihak. Tuhan berjanji kepada kita, maka kita juga harus, ya, sepakat dengan janji itu, dengan orang yang buat janji itu. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu sudah kasih memberikan firman-firman-Nya kepada kita. Firman-firman-Nya itu adalah janji-janjinya yang pasti akan digenapi. Kalau namanya janji harus digenapi, ya. Jadi saudara kasih, Tuhan tidak pernah berbohong, Tuhan tidak pernah berdusta. Dia Tuhan adalah Allah yang setia dan Allah yang benar. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dia adalah kebenaran. Nah, mari kita perhatikan dulu, karena ada bagian kita. Kalau Tuhan tidak pernah saudara kasih lupa. Firman Tuhan berkata, akulah Dia, huruf besar. Maksudnya Tuhan sendiri yang menghapus dosa kita, menghapuskan pemberontakan kita karena pribadinya sendiri, karena kasihnya sendiri, karena kehendaknya sendiri, bukan oleh karena pengaruh siapa-siapa, bukan
karena ada yang menyuap atau juga mendukungnya, tetapi oleh karena pribadi Tuhan sendiri, Dia menghapuskan segala dosa, segala pemberontakan kita, ketidaktaatan kita. Dan firman Tuhan berkata, Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hanya ini yang tidak mau Tuhan ingat, yaitu dosa dan pemberontakan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berjalan, ketika kita datang di hadapan Tuhan, apalagi ketika kita membawa firman-firman-Nya, perkataan-perkataan Tuhan, kita ucapkan di hadapan Tuhan kembali, bahwa ketika kita mengemukakan segala sesuatu tentang kebenaran, tentang janji-janji Tuhan, itu membuktikan bahwa kita mengakui Tuhan, kita mengakui perkataan Tuhan, kita mengakui janjinya, walaupun belum tergenapi, walaupun belum terlihat, tetapi itu adalah menyatakan tentang kepercayaan iman kita, bahwa kita sepakat dengan Tuhan yang memberikan janji itu. Ya, saudaraku, firman Tuhan berkata, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kata marilah kita, artinya berperkara, artinya marilah kita saling berkomunikasi, marilah kita saling berhadapan, marilah kita bersama-sama. Ya, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Jadi Tuhan saudara kasih membenarkan kita juga. Setelah kita tadi sudah dibenarkan melalui pengampunan dosa, kita sudah dibenarkan saudara kasih bahwa kita sudah menjadi orang yang dikuduskan, dibenarkan. Tetapi setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan membenarkan kita kembali melalui firman-firman yang kita bawa kepada Tuhan dengan pengakuan, dengan segenap hati, dengan iman yang sungguh-sungguh, percaya yang sungguh-sungguh. Haleluya. Sehingga Tuhan berkata supaya engkau nyata benar. Jadi dari pihak kita membenarkan diri kita, atau juga membuat kita menjadi benar kembali ketika kita mempercayai firman-firman-Nya. Walaupun belum terjadi, walaupun itu masih pengharapan, walaupun itu masih dalam penantian, tetapi kita kemukakan terus, kita ucapkan terus, kita perkatakan terus di dalam setiap kehidupan kita, apalagi di dalam doa. Hari ini kita akan memakai firman Tuhan di dalam berdoa. Memang setiap hari pun kita harus memakai firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak ada yang bisa melawannya. Dan firman Tuhan itu pasti akan menolong, menguatkan, meneguhkan kita, sehingga kita tidak mudah bimbang. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan. Marilah kita berdoa dan memakai firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya kalau orang sakit, pakailah firman Tuhan tentang ayat kesembuhan, ucapkanlah tentang janji-janji Tuhan tentang kesembuhan. Ya, kalau orang sudah kasih, memang dia butuh berkat, pertolongan Tuhan, kebutuhan, ucapkanlah firman Tuhan tentang Allah yang menyediakan. Dia Tuhan Gembala yang baik. Ucapkanlah firman-firman Tuhan tentang berkat. Haleluya. Walaupun keadaanmu masih kosong, walaupun keadaanmu masih kekurangan, walaupun engkau masih miskin, justru disitulah engkau ucapkan tentang janji Tuhan, tentang berkat-berkat kelimpahan, berkat-berkat penyediaan Tuhan. Walaupun engkau masih dalam keadaan sakit, masih terasa sakit, ucapkanlah firman Tuhan tentang kesembuhan. Oh, Tuhan berkata, aku menyembuhkan engkau. Bukankah firman-Mu berkata Tuhan, oleh bilir-bilirmu aku telah sembuh? Ucapkanlah demikian. Haleluya. Oke, Tuhan berkati. Puji Tuhan.
Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan Mazmur 69 ayat 2 sampai 5. Mengapa kita perlu mengucapkan janji Tuhan? Ya, pada waktu kita dalam keadaan bermasalah, karena masalah pasti ada, dan masalah itu bisa tiba-tiba datang, seperti air yang datang tiba-tiba menggenangi, atau juga mau menghanyutkan atau menenggelamkan. Mari kita terus mengucapkan firman Tuhan, saudaraku yang dikasih. Kita baca Mazmur 69 ayat 2 sampai 5. Selamatkan aku ya Allah. Anda baca, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurang pas. Oh, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah masalah. Banyak masalah yang dihadapi. Dikatakan seperti air naik sampai ke leherku. Ketika masalah persoalan ada, seolah-olah masalah itu seperti air yang mau menenggelamkan kehidupan. Dan dikatakan tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Terperosok ke air yang dalam, dan gelombang pasang mau menghanyutkan. Ini menyatakan masalah yang tidak ada diandalkan untuk bisa membantu atau menolong. Tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Bagaimana orang sudah terperosok ke dalam rawa, karena orang yang menolong pun nanti akan juga terjerumus ke dalam rawa tersebut. Ini situasi yang super dan sulit. Tetapi firman Tuhan berkata, saudaraku yang dikasih, bahwa dia masih tetap berharap, terus berharap kepada Tuhan. Mari kita akan melihat, saudaraku, ketika orang dalam keadaan bermasalah, situasi menghimpit, persoalan-persoalan yang datang menimpa kepada kehidupan, apa yang bisa kita lakukan? Menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke sekeliling, tidak ada yang bisa menolong dan tidak membantu. Maka mereka bisa takut kalau mereka juga ikut terjerumus di dalam masalah tersebut. Mungkin dalam situasi sekarang ini, siapa yang bisa menolong dalam keadaan ketika kita bermasalah, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kesulitan? Hanya satu-satunya. Mari datang kepada Tuhan, sahabat yang setia. Dia penghibur, dia penolong. Dia bisa memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Amin. Jadi yang pertama sekali, saudara kasih, supaya kita tetap bisa berharap dalam situasi masalah persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Ingatlah, yang pertama sekali, bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semua dosa yang membawa kepada kebinasaan neraka. Ya, bahwa dosa tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubahkan orang berdosa. Tidak ada bisa orang yang bisa mengampuni atau juga menyelamatkan orang berdosa. Bagaimana orang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa? Tidak bisa. Tetapi Tuhan datang kepada kita, dan Dia menyelesaikan, dan Dia mengampuni segala dosa pemberontakan kita, dan Dia tidak mengingat-ingat lagi. Maka sama seperti itu, saudara kasih, bahwa kalau dosa pun tidak ada yang bisa, seorang pun yang bisa menyelesaikannya. Tidak bisa ada seorang pun yang bisa melepaskan orang berdosa kecuali Tuhan. Memang kita dipanggil, saudara kasih, untuk memberitakan kabar baik, tapi bukan karena kita yang mengubahkan orang tersebut. Kalaupun kita menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, menyampaikan kasih Yesus, tapi kalau orang itu juga tidak membuka hati menerima Yesus, maka dosa tetap dosa. Maka dia tetap akan tenggelam dalam dosa. Dia tetap akan terkubur dalam dosa. Dia akan terus berjalan dalam kebinasaan sampai kepada maut.
sampai kepada kekekalan. Tetapi ketika kita sudah kasih dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk mengajarkan, menyampaikan firman kebenaran, memberitakan kasih Yesus, Dia juru selamat, Dia Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia Tuhan Maha Pengampun. Maka orang itu sudah kasih mau datang kepada Yesus dan mau menerima Yesus, maka Tuhan pun mengampuni semua dosa dan melepaskan semua hukuman-hukuman dosa, dan juga melepaskan daripada kutuk, asalkan terus setia berserah kepada Tuhan dan datang dan rendah hati kepada Tuhan, menyesal dan bertobat, kembali kepada kebenaran, mencari Tuhan dan mengikut jalan kebenarannya. Haleluya. Tadi sudah dikatakan bahwa aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Akan dalam ayat firman Tuhan lain berkata, sejauh timur dari barat, jauhkan semua pelanggaran-pelanggaranmu. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kalau dosa yang membawa kepada kebinasaan neraka pun, itu Tuhan selesaikan dengan pribadinya sendiri, karena kasihnya sendiri, karena kehebatannya sendiri, karena kemurahannya sendiri, anugerahnya sendiri, bukan karena siapa-siapa, karena Dia sendiri yang memanggil kita dan juga yang datang kepada kita dan mengasihi kita. Haleluya. Maka Dia yang mengampuni segala dosa-dosa kita juga. Dia juga yang akan menolong kita ketika pun kita menghadapi masalah dan persoalan yang tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Ya. Bahwa dosa itu lebih hebat kuasanya yang membawa kepada kematian. Masalah sesungguhnya tidak, itu hanya sekedar tantangan atau ujian, ya, untuk kita bisa makin bertambah-tambah menaik, untuk kita bertambah-tambah untuk diproses, dibentuk. Maka kalau ketika kita ada dalam masalah, ada dalam persoalan, ada dalam kesulitan, mari percaya kepada Tuhan, Allah yang luar biasa, lebih besar daripada masalah persoalan yang ada dalam dunia ini. Dia Tuhan Allah yang sanggup untuk menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, saya menyampaikan kepada kita tidak panjang lebar, saudaraku. Saya percaya saudara akan bisa baca dalam kitab 1 Samuel. Ya, 1 Samuel pasal 1 bagaimana Hana berdoa, saudara kasih Tuhan ingat kepadanya. Nah tadi saudara kasih temannya, Tuhan mengingat janjinya. Tuhan mengingat kepada kita. Tuhan ingat kepada saudara. Karena setiap janji Tuhan, ketika Tuhan berkata, berserulah kepadaku dan kesesakanmu, aku akan menolong engkau. Tuhan ingat janjinya. Dalam kitab Mazmur berkata, saudaraku, Mazmur pasal 90 ayat 14, saudara kasih. Oh, jikalau kita berseru kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita, Tuhan meluputkan kita, dan Tuhan melepaskan kita dari kesesakan kita. Haleluya. Maka mari kita mengingat, saudaraku, bagaimana Hana berdoa, saudara kasih. Hana mengalami tidak ada anak, dipermalukan, saudaraku. Bahkan saudaraku selalu dia disakiti, dia selalu tertekan, dia selalu mengalami pahit hati dari penina madunya. Ketika dia berkata kepada suaminya Elkana, aku tidak punya anak. Elkana berkata, akukah Tuhan sehingga aku bisa memberikan anak kepadamu? Tapi aku tetap mengasihi engkau, hanya aku tetap mengasihi engkau. Seolah begitulah. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, walaupun Hana datang kepada dokter tidak bisa memberikan dia juga anak karena memang dia mandul. Dan harapannya saudara kasih dia harus punya anak. Dan penina selalu menyakiti hatinya, membuat hatinya gusar dan tertekan dan pahit hatinya. Kita tidak perlu membaca, saudara bisa baca dalam kitab 1 Samuel pasal 1. Dan nanti ayat 19 kita baca. Tetapi Hana terus menerus dia berdoa kepada Tuhan, dan dia terus menerus beribadah kepada Tuhan. Dia tetap berharap dan datang kepada Tuhan. Walaupun hatinya pahit dan pedih,
Walaupun dia tidak mendapatkan saudara kasih apa yang diharapkannya, yang membuat dia berharga, yang membuat dia saudara kasih merasa terhormat atau juga merasa dia mengalami kepuasan. Dia tidak dapatkan itu semuanya. Tetapi justru yang didapatkan adalah setiap hari, setiap tahun demi tahun dikatakan, Hana selalu berurai air mata, Hana selalu menangis dan menangis. Dan satu saat surat Tuhan kasih, dia datang di bait Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sampai kepada puncak dia berdoa. Orang lain sudah selesai beribadah, tetapi dia masih tak berdoa dengan tangisan yang terseduh-seduh, menangis sampai terisak-isak dan tidak ada keluar bahasa dari mulut bibirnya. Hanya seperti orang mabuk saja. Firman Tuhan katakan, sampai Imam Eli berkata, memiliki pikiran yang negatif terhadap Hana. Dari Imam Eli pun, seorang hamba Tuhan di rumah Tuhan itu pun, dia juga malah mendapatkan tekanan. Mana Imam Eli memiliki pikiran yang negatif, berprasangka yang bukan-bukan. Dia berkata kepada Hana, sampai berapa lama engkau perempuan dursila, engkau menangis begitu lama, engkau mabuk seperti itu. Bukan hanya dikatakan mabuk, tetapi dikatakan juga perempuan dursila. Wow. Apakah selama ini Imam Eli tahu kalau dia pernah neko-neko kepada orang laki-laki? Dia tidak pernah tahu, tetapi dia kok bisa melontarkan kata-kata seperti itu. Tetapi Hana, saudaraku, tidak menjadi tambah pahit hati, tambah kecewa oleh karena itu semuanya. Tapi dia terus masih berdoa dan dia berkata kepada Imam Eli, seorang hamba Tuhan di rumah Tuhan tersebut, Tuhan, aku bukan perempuan dursila, aku bukan mabuk, tetapi aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Karena begitu pahit baginya masalah yang kuhadapi. Hana berkata, saudara yang kasih, saya percaya ketika Hana terus berdoa, dia menyatakan janji Tuhan. Dia menyatakan, aku datang kepada engkau Tuhan, firman berkata, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau dalam kesesakanmu. Ini aku datang Tuhan. Hanya engkaulah harapan hidupku, hanya engkaulah tumpuan hatiku, hanya engkaulah kota benteng perlindunganku, hanya engkaulah sahabatku Tuhan, engkaulah penghiburku, engkaulah benteng kekuatanku, engkaulah kekuatan bagi jiwaku. Mungkin Hana juga sudah bangga berkata dari matinya, walaupun tidak terucap dari mulut bibirnya sampai saat terakhir. Mungkin selama ini dia berkata dan mengucapkan janji Tuhan, bahwa Tuhan mengendaki dia, bahwa firman Tuhan berkata, mintalah kepadaku maka aku akan memberikan kepadamu. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, aku akan menjawab. Bukankah firman berkata Tuhan, jikalau aku terus berseru siang dan malam kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengulur-ulur waktu, engkau akan menolong. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, saya percaya itu membuat Hana bisa sampai lama dan terus dia bisa bertahan dan kuat berjalan walaupun dalam banyak masalah kepedihan yang dialaminya. Mari kita baca ayat 19. 1 Samuel 1 ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Haleluya. Ketika kita terus berdoa, waktunya, pada saatnya, Tuhan ingat kepada saudara dan saya apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang sudah Tuhan firmankan. Amin. Apakah selama ini Tuhan tidak ingat? Tuhan ingat. Cuman sudah Tuhan kasih ada waktunya, ada proses. Ya, contohnya kalau saudara mencas HP, saudara colokkan, saudara tahu tadi HP saudara itu tinggal berapa persen.
Saudara tidak bolak-balik melihatnya, saudara tidak bolak-balik melihatnya apakah sudah penuh, apakah sudah penuh. Nah, saudara akan kira-kira sekian jam nanti, sekian lama, nanti baru aku cabut biar sampai penuh. Nah, lalu saudara masih melakukan yang lain-lain, ya. Bukan berarti saudara melupakannya, tetapi saudara membiarkan supaya sampai pada waktunya, gitu loh. Kemudian saudara teringat lagi jamnya, ini sudah sekian lama tadi. Lalu saudara kembali melihatnya, itu. Atau mungkin saudara kasih saudara punya anak, saudara menyuruh kerjakan dulu ini ya. Nah, lalu saudara ada PR-nya, udah kerjakan dulu ini. Nah, jawab dulu. Matematika misalnya, hitung dulu, nanti aku datang lagi. Lalu gurunya atau juga orang tuanya pergi. Kemudian saudara kasih dia kira-kira mengerjakan soal itu berapa banyak yang sudah disuruh dikerjakannya. Kalau kira-kira begitu banyak PR yang ditinggalkan, dia akan lama datang. Tapi kalau kira-kira itu tugas yang diberikan itu atau tidak seberapa, maka dia akan cepat lagi datang. Dia ingat, tadi saya suruh melakukan ini, barangkali sudah selesai. Mungkin seolah-olah seperti itulah saudaraku, bahwa Tuhan itu bukan tidak mengingat, tetapi dia mau, saudara kasih, Tuhan mau sampai pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan atau Tuhan sudah padukan, atau doa yang sudah sampai penuh mengisi, yaitu kirbatnya Tuhan. Setiap doa kita itu saudara kasih ada tempat-tempatnya. Amin. Ada pokok-pokoknya. Dalam kitab Wahyu dikatakan saudara kasih, maka setiap doa orang benar itu, maka dia akan tumpahkan saudara kasih ke bumi, dikatakan. Maka terjadilah halilintar dan juga bunyi guru. Nah, jadi saudara kasih, doa setiap orang-orang benar itu ada tempatnya. Ada bejana-bejana untuk menampung setiap doa. Ada bejana-bejana untuk menampung setiap air mata. Tergantung saudara kasih, Tuhan menaruhkan bejana-bejana untuk doa saudara untuk sesuatu hal itu seperti apa besarnya hanya Tuhan yang tahu. Seperti apa bokor-bokornya hanya Tuhan yang tahu. Saudara pun tidak akan pernah tahu. Haleluya saudaraku. Nah, kalau kita tahu seberapa besar bokor tempat doa-doa kita itu, atau tempat air mata kita itu, ya udah kita gencet aja terus sampai supaya langsung cepat penuh. Kan gitu ya. Tapi kita tidak tahu. Nah, hanya Tuhan yang tahu tempat penyimpanannya, wadahnya, bejananya. Haleluya. Bagian kita hanya terus berdoalah terus sampai Tuhan mendengar. Berdoalah terus sampai Tuhan menjawab. Oleh karena itu, nantikanlah terus Tuhan. Tetaplah bertekun dan setia sampai Tuhan ingat kembali. Sampai Tuhan mengingatnya dan datang. Kalau Tuhan sudah mengingatnya, sesuatu segera terjadi. Tidak akan berlama-lama. Agar melihat ini sudah mengasihi Tuhan ingat kepadanya. Maka ayat 20, setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang kita minta kepada Tuhan, saudara kasih, teruslah minta seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman-firman-Nya, pakailah firman Tuhan. Maka Tuhan akan mengingat pada waktunya. Tuhan melakukan dengan segera. Kalau Tuhan sudah mengingatnya, tidak ada lagi penghalang dan tidak ada lagi saudara kasih penundaan, tidak ada lagi saudara kasih yang menghambat. Semua jalan buntu pun saudara kasih dibukanya. Semua jalan tertutup pun saudara kasih dibukanya. Semua palang-palang penghalang atau juga yang merintangi pun semua dipatahkannya. Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar, dan Dia melakukan segala perkara. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan saudaraku.
bawalah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Marilah kita tetap berharap bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan kita. Dia Tuhan yang pasti menolong kita seluruh kehidupan kita. Berserahlah kepada Tuhan. Bawalah hati kita kepada Tuhan, saudara kasih. Bawalah, milikilah firman-firman Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Karena firman Tuhan itu adalah janji Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengatakan perkataan-perkataannya dan Tuhan yang berjanji, maka ketika kita ungkapkan kembali kepada Tuhan, menyatakan bahwa kita sepakat dengan Tuhan yang berjanji. Tuhan berjanji dan kita menerimanya. Ketika kita menerimanya, kita kembali ucapkan lagi seruan kasih kepada Tuhan. Maka terjadilah sinkron, terjadilah klop. Berarti seruan kasih kita menjadi sepakat. Dua orang bersepakat di dunia ini, maka akan terjadi seruan kasih apa yang dikehendaki. Mari kalau tidak ada orang lain yang bersepakat, sepakatlah dengan firman Tuhan dan itu yang pasti sejati. Haleluya saudaraku. Dan kalau kita saudara kasih lebih lagi, ada 2 orang 3 orang di bumi ini, saudara kasih, supaya kita lebih lagi bersepakat dengan Tuhan. Oh, maka Tuhan pun akan mencurahkan lebih lagi saudara kasih kuasanya, anugerahnya, berkatnya limpah tercurah lagi saudara kasih. Maka biarlah kita terus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, saudara kasih, saya bacakan yang terakhir Markus 13 ayat 30 sampai 31. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kalau kita perkatakan perkataan firman Tuhan, perkataan firman Tuhan itu ada janji Tuhan, dan itu tidak akan pernah berlalu. Artinya tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah hilang. Perkataan firman Tuhan tetap pasti akan terjadi. Walaupun dunia bergoncang, walaupun dunia berubah, semuanya sudah bisa berubah, tetapi firman Tuhan tetap ya dan amin. Dia pasti akan terlaksana di bumi ini bagi setiap saudara dan saya yang tetap akan setia berpegang dan mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan itu kepada Tuhan yang memberikannya kepada kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara kasih, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita berkata, baik saudara di rumah, dimanapun juga, baik saudara juga yang belum percaya dosamu diampuni, terimalah saat ini bahwa Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dosa-dosamu beritahukan bahwa mengaku kepada Tuhan. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, aku datang kepadamu Tuhan. Aku orang berdosa, dosa yang tidak kusadari, bahkan yang kusadari. Aku menerima pengampunan Tuhan yang besar oleh karena salibmu, oleh karena curahan darahmu. Aku dikuduskan, aku dibenarkan, aku dilayakkan. Engkau yang sendiri berkata bahwa semua dosaku tidak kau ingat-ingat lagi. Sekarang Tuhan, aku datang kembali kepadamu untuk menyatakan bahwa janji-Mu ya dan amin. Aku berdoa dan aku memperkatakan firman-Mu. Perkataan firman-Mu tidak pernah berlalu. Aku percaya Tuhan, walau dunia bergoncang, walau dunia berubah, firman-Mu, janji-Mu masih terus tergenapi bagi kehidupanku di bumi ini, supaya nyata Engkau Tuhan Allah yang benar untuk menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa melalui kehidupanku di bumi ini. Terlebih lagi Tuhan, ketika aku mempercayai firman-Mu mengatakan janji-janji-Mu di hadapan Tuhan, Engkau yang membuktikan aku benar di hadapan-Mu. Aku percaya akan janji-Mu. Aku sepakat dengan Tuhan yang memberikan janji itu. Aku percaya, maka itu terjadi. Haleluya. Aku tidak bersandar kepada kekuatanku, kepada masalah dunia, tapi jadikan aku tetap menanti, tetap percaya, dan mengemukakan janji-janji Tuhan. Firman-firman Tuhan adalah kebenaran yang teguh, yang pasti akan terlaksana
dalam nama Yesus. Hayangkan segala kebimbangan, segala keputusasaan, segala roh jahat, ketakutan, dalam nama Yesus beranjak dari kehidupanku. Dengarkan iblis, aku terus berdoa, aku terus menanti, aku terus pegang janji Tuhan. Firman Tuhan ku ucapkan, ku perkatakan dengan teguh, maka Tuhan pada waktunya ingat kepadaku, dan semua terlaksana, terjadi sesuai dengan firman yang kupercayai, dan Tuhan genapi dalam hidupku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara Tuhan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saat ini, saudara Tuhan kasih, kembali untuk setiap pribadi-pribadi kita nanti, saudaraku, kita akan berdoa. Tapi kita akan mulai dulu, saudara Tuhan kasih, berdoa. Untuk yang pertama, saudara Tuhan kasih, kita akan berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Dan nanti akan ada untuk gereja, untuk keluarga, untuk gereja, untuk kota, untuk bangsa. Saudaraku, mari kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan membaca firman-firman Tuhan sebagai ayat untuk mendukung doa-doa kita. Dan setelah itu nanti bila kita masing-masing memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara Tuhan kasih. Puji nama Tuhan Yesus. Mari kita semuanya, saudaraku, datang kepada Tuhan. Yang pertama, saudara Tuhan kasih, kita akan membaca firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Timotius yang akan memimpin kita dalam berdoa. Haleluya. Di situ sudah ada ayat-ayat ya, doa syafaat pakai firman Tuhan. Itu sudah ada di situ. Haleluya. Mari ya, mari maju ke depan. Timotius. Nanti setelah kita nanti baca-baca firman ini, baru nanti ya berdoa ya. Nah, supaya inilah doa kita, saudara Tuhan kasih, untuk keluarga-keluarga kita. Kita aminkan itu terjadi. Puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Mari kita baca, saudaraku, dalam Mazmur 27. Bisa ditayangkan di situ. Nah, kita untuk pribadi dulu, saudara Tuhan kasih, untuk pribadi-pribadi. Ya. Sebelum saya serahkan kepada pemimpin dalam doa, mari kita berdoa dulu untuk pribadi kita, saudara Tuhan kasih, karena ini berbicara mengenai setiap pribadi kita. Haleluya. Sama-sama kita baca, dan masing-masing kita dalam sikap berdoa, dan inilah doa kita. Doa itu adalah ucapan kita kepada Tuhan, perkataan kita kepada Tuhan, dan kita mengemukakan kepada Tuhan, saudara Tuhan kasih, bahwa kita percaya kepada Tuhan, dan kita berkemenangan, kita dilindungi, kita tidak menjadi tertunduk dan malu, dan kita percaya bahwa doa kita pasti jawab Tuhan. Ya, mari sama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau teguhkan firman-Mu ini menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan, Tuhan tahu setiap masalah pergumulan kami setiap pribadi. Ada orang yang bermasalah dalam kehidupannya, dalam hubungannya dengan keluarga, dan juga dalam persekutuannya dengan Tuhan, dan juga dalam masalah-masalah kehidupannya pribadi, dalam dagingnya, dalam masalah kelemahan-kelemahan, dan apapun juga. Tuhan Yesus, kami memperkatakan firman Tuhan ini menjadi milik kami. Tuhan, teguhkanlah dalam setiap pribadi kami, di dalam nama Yesus. Mari saudara juga yang di rumah baca ayat Mazmur pasal 27. Sama-sama kita membaca dua dia. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelintir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya.
Satu hal telah aku minta kepadamu Tuhan, itulah yang aku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, orang-orang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Teguhkanlah dalam hati kami Tuhan, bahwa hanya kepadamu kami berharap. Ketika tidak ada seorang pun di sekeliling kami yang bisa mengerti, namun Engkaulah yang selalu menyambut kami. Kau sahabat terbaik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepala kami akan tegak mengatasi segala musuh-musuh kami. Walaupun ada pendusta-pendusta di dalam dunia sekarang ini, tapi kebenaran-Mu tetap akan bersinar bagi kami. Dan kami akan tetap teguh mencari wajah-Mu dan mengikuti firman-Mu Tuhan, mengikuti jalan-Mu. Biar kami tidak serong kepada para pendusta dan tidak terbawa arus membawa kepada kebinasaan. Tuhan, inilah doa kami. Bahwa kami selalu mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau bukan Tuhan yang murka. Dan kalau Engkau tidak pernah membuang kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu memberi pertolongan. Segera marawatana rawasikin arawatana. Bawa hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Berteduh. Engkau bersama Tuhan, kita bersama dengan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, bahwa Dia yang akan pasti mengangkat kita ke atas gunung batu.
Mampukan kami terus untuk selalu boleh menanti di hadirat-Mu Tuhan. Perlengkapi kami terus untuk mengikuti firman-Mu Tuhan. Mengikuti jalan-Mu, mengikuti rencana-Mu. Biar kami tidak mencari dunia dan mencari sendiri jalan keluar dari masalah. Tapi Engkau-lah yang kami cari Tuhan. Untuk kami boleh mengikuti firman-Mu. Sikira bara-bara wasikina bara-bara wasan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami menyatakan segala sesuatu tentang masalah persoalan kami, Engkau pun sudah tahu semuanya. Tetapi inilah pengakuan kami bahwa Engkau-lah Tuhan Yesus yang menjadi terang dalam kehidupan kami, dan Engkau yang selalu berpihak kepada kami Tuhan. Engkau yang menjadi pelindung bagi kami. Kami mengakui Engkau. Kami mengakui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkarya Roh Kudus, jamah hati kami, jamah setiap jiwa kami, jamah seluruh kehidupan kami. Ya, kerinduan kami, komitmen kami tetap mau hidup dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dan kami pasti akan menyaksikan kemurahan-kemurahan Tuhan dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam bait-Nya. Terima kasih Bapa. Engkau yang selalu akan mengalahkan segala penjahat-penjahat yang mau menyerang, mau merencana bagi setiap kehidupan kami dari kuasa-kuasa si jahat dunia gelap ini. Dan Engkau yang melawan segala musuh-musuh kami, dan mereka yang tergelincir dan jatuh, tetapi Engkau yang menopang kami dan mengangkat kami dan membentengi kami. Kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan. Mari buka mata rohani. Mari buka pikiran melihat kepada Tuhan. Bahwa kita mengucapkan, membaca, ini adalah pengakuan kita dalam setiap pribadi kita kepada Tuhan. Mari bukakan matamu melihat Tuhan. Dia Tuhan ajaib dan dahsyat luar biasa. Biar kami boleh melihat semua berkat kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Dan doa kami sampai kepada Engkau Tuhan. Pernyataan-pernyataan kami sampai kepada Engkau Tuhan. Ini firman-Mu Tuhan. Ini kami percayai jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada yang bisa menentang firman Tuhan ini. Hidupkan dalam hati kami bahwa doa ini kami serukan, kami nyatakan, kami kemukakan di hadapan Tuhan untuk setiap pribadi-pribadi kami. Dengan percaya teguh bahwa ini adalah firman-Mu Tuhan. Ini adalah perkataan-perkataan yang tertulis dan Roh Kudus menghidupkan bagi kami. Kami percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Iman kami kepada firman-Mu tidak ada yang sia-sia. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua awan kegelapan di udara dan semua roh jahat di udara semua tersingkir dalam nama Yesus Kristus. Surga terbuka kepada kami. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Tuhan perhatikan dan Tuhan mendengar, dan Tuhan mengerjakan dengan kuasa yang ajaib bagi setiap kehidupan kami. Seluruhnya tergenapi bagi setiap pribadi-pribadi kami, satu demi satu, dan sampai keseluruhannya itu nyata benar, tergenapi, terjadi. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan. Untuk keluarga kita baca dulu mungkin dari beberapa ayat di situ. Akan baca, nggak usah saya ngomong. Itu ayatnya ya, sebelum berdoa untuk keluarga. Haleluya. Bapak Saudara, Buka itu, buka. Kisah Para Rasul. Kita selanjutnya akan berdoa bagi keluarga atau keluarga kita maupun keluarga sidang Tuhan ya. Kita tetap bersekutu dengan Tuhan dengan firman-firman yang Tuhan berikan, dan firman Tuhan itu harus kita percayai. Firman Tuhan itu adalah jawaban doa-doa kita. Mari kita membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Mari sama-sama kita membaca. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Selanjutnya, ayat selanjutnya. Mazmur Mazmur 112 ayat 1 sampai 4. Kita baca dulu ayatnya, nanti kita berdoa juga sama-sama. Kita baca ayat-ayat firman Tuhannya dulu, nanti kita berdoa sama-sama. Mazmur 112 ayat yang pertama. 1-2 ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Yosua Yosua 24 ayat 15. Nanti terakhir Mazmur 118. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang terakhir Mazmur 118 ayat 15 ya. Ayat 15. 1-2 ya. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama buat keluarga-keluarga sesuai dengan inspirasi yang sudah Tuhan berikan melalui firman ini. Mari kita bersama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, kami mempercayai kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan di dalam keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang beranak cucu, sehingga Tuhan dapat memenuhi bumi, sehingga Tuhan Yesus perkasa di muka bumi. Kami rindu Tuhan anak cucu semuanya Tuhan beribadah kepada Tuhan bersama-sama, dan kami tetap percaya, tetap berdoa Tuhan. Kami tetap mempercayai kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah juga Tuhan di dalam rumah-rumah tangga ada Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh-sungguh Tuhan bersatu Tuhan, bergandengan tangan Tuhan, sepakat sehati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, Roh Kudus Tuhan, berikan kasih dan kuasa-Mu ya Bapa kepada Tuhan orang-orang tua Tuhan, untuk bisa mengasihi keluarganya, mengasihi anak cucu menantunya, mengasihi istrinya, mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau Bapa. Oh, Roh Kudus Tuhan, kebenaran firman-Mu itu, anak-anak juga mengasihi dan menghormati kepada orang tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat Tuhan. Engkau mencurahkan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh menghidupkan Tuhan. Firman yang menjadi rema. Kami percaya suatu saat Tuhan, firman itu Tuhan, haleluya. Oh, semuanya akan lenyap. Oh Tuhan, yang logos ini akan lenyap. Tetapi biarlah Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman itu merupakan janji Tuhan yang sungguh-sungguh dalam nama Yesus menjadi kebenaran, menjadi bagian kami dalam keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan, tidak ada yang Tuhan, haleluya, dipermalukan atau direndahkan. Tidak ada kematian sia-sia di dalam keluarga kami, tapi semuanya diselamatkan karena kasih karunia dan pembenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengikat segala kuasa-kuasa roh jahat. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak boleh menjamah keluarga-keluarga kami. Dalam nama Yesus kami tolak perceraian, kami tolak pertengkaran, kami tolak yang mencuri damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkatilah keluarga dengan damai Tuhan, dengan shalom-Nya Tuhan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sorak-sorai kemenangan bagi keluarga-keluarga. Oh, bagi keluarga-keluarga kami Tuhan, maupun bagi keluarga-keluarga, oh Tuhan, sidang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau dan kami tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semuanya kita berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman-firman ini Bapak Ibu Saudara, saya termasuk diingatkan juga. Jadi sebenarnya ingat terus Bapak Saudara cuman ini tadi kan dibacakan di Mazmur 27 itu saya waktu persekutuan inti yang lalu karena mengingat itu yang jelas yang sudah lalu Pak Jadi mengingat itu saya diberi harus dibaca gitu harus dibaca. Itu Mazmur 3 sama Mazmur 27. Itu selalu tidak pernah, istilahnya tidak pernah telat sehari atau tidak pernah apa. Itu saya tetap masih ingat. Nah, yang menjadi rema di dalam kehidupan saya sebelum lanjut sebelum lanjut, karena ini firman-firman, berdoanya firman-firman. Itu di Mazmur 27 itu yang berkata ini sekalipun tentara berkemah di sekelilingku, tidak takut Coba baca lagi sebentar. Mazmur 27. Mazmur 27
Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sama yang terakhir, pun nanti-nantikan. Ayo kita baca sekali lagi. Pun nanti-nantikan. Ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Haleluya. Itu rema yang diberikan kepada saya. Makanya saya sampai istilahnya bisa berkata atau berani berkata pada saat itu ya, lebih dari pas pampres. Haleluya. Tidak usah saya keras-keraskan, tapi itu supaya maksudnya tahu. Dan itu dikatakan tentara. Kalau tentara itu pasti sudah cekatan. Tentara itu apa namanya ya, sudah pasti, istilahnya kalau sekarang dikatakan pasukan elit ya. Ya biarlah ini untuk kita ya, maksudnya rema itu supaya jadi rema, firman yang menjadi rema itulah yang menguatkan. Rema yang menjadi firman itulah yang menguatkan ya. Jadi makanya saya sering menyampaikan bahwasanya berarti firman Tuhan ini dikatakan tidak takut sama tentara, bukan berarti apa? Bukan berarti kita itu melawan tentara, bukan berarti kita